Ada Ustadz Akri Patrio, kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tafadhal alaihi mashkur. Mohon ikhlas ya, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini lampunya cakep buat ngobrol-kodok nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuhu ballagha risalata wa addal amanah wa kashafal ummah wa mahal zulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Saya terlalu bersemangat ini karena saya semangat karena lihat kamu. Dan aku tahu karena ada aku di hati kamu. Dan aku juga kenapa bersemangat gitu ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Mohon ikhlas guru-guru saya, kiai saya. Bentar baca dulu. Adik-adik saya yang wow, kuat nggak sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Hebat, saya enggak tuh. Enggak apa-apa terus kalau kuat sampai pagi enggak apa-apa, saya mau pulang lah. Cakep bener ini urusan, cakep banget ini, kompak ini, Masya Allah luar biasa. Bentar ya, baca dulu. Enggak enak duitnya udah masuk. Guru-guru saya mohon ikhlas guru, bil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati al-mukarram Ustadz Namin Sanjaya, mohon ikhlas guru. Ketua DKM Musola Miftahul Jannah, juga al-mukarram Ustadz Nesan Surandi, mohon ikhlas. Ustadz penasehat Musola Miftahul Jannah, ada Bapak Ustadz Haji Mursidi SPD MM, guru kita, tokoh kita, mohon ikhlas. Kiai mohon ikhlas. Mobil khusus Ustadz Jainuri, Ustadz Boni Effendi, Ustadz Saadi, Tua Panitia Ustadz Sardi, juga sesepuh Kampung Kali Baru Bapak Salam, Bapak Suwardi, Wadah SE, Bapak Suwardi, kepala desa kita tadi udah ngobrol banyak sama saya, dia juga udah beli air sama saya. Saya bilang kalau udah capek minum air buat cebok juga boleh. Itu air kesehatan. Jadi tadi anak buah saya udah dagang, yang namanya orang dagang biasa bu, kecap juga nggak ada yang nomor 2.
cakep sebuah. Doain mudah-mudahan itu air saya lagi mau bantuin buat temen lagi bangun majlis zikir. Jadi saya terang-terangan aja kalau minta duit sama saya, duit saya cuma 2 sak doang. Separuh dagang air makali kalau ibu-ibu beli semua pulang dari sini kebeli 1 truk tuh semen. Juga ketua RW 01 Bapak Haji Junaidi, juga ketua RT 02, juga Bapak Babinsa Tridaya Sakti, Bapak Serda Asep Saripudin, juga Babinsa Desa Trijaya Sakti, juga Bimaspol Trijaya Sakti, juga Bapak Suwanto Ketua BPD Desa Trijaya Sakti. Guru-guru saya, emak saya nggak bacain karena emang nggak ditulisin. Mohon ikhlas, abang saya, saudara saya, ada sahabat saya, guru saya Said Muhammad Sunai. Mohon izin guru, saya mau ceramah. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 2, sampai jam 1, sampai subuh. Wow, ada emang ustaz ceramah di sini sampai 2 jam ada, yang 3 jam juga ada. Wow, udah berapa ustaz yang mati di sini? Cakep ini, RT-nya ada, RW-nya ada, Bapak kepala desanya juga ada, Pak Lurah kita ada, masyarakatnya ada. Cakep ini, mudah-mudahan Kali Baru bukan cuman orangnya doang, kampung-kampungnya ada di surga. Amin. Ini surga bakalan begini nih sama orang-orang yang cakep-cakep, yang rajin ngaji, yang rajin Isra Mi'raj, yang rajin mulu, dan yang begini bakalan di surga isinya. Amin. Kalau yang suka nongkrong di jalanan mah nggak jelas. Ya Bu, nongkrong di jalanan nyari air kan jauh. Ya, orang nongkrongnya separuh ngeden bagaimana? MC terima kasih, MC pantunnya banyak. Jadi saya mau balas pantun, saya belum ngapalin. Agak susah jadinya saya. Tapi pengen banget mantun, cuman mikir takut salah. Saya mah ingetin gitu doang, kue apa? Telur dadar dimakan tikus. Gimana cakep telur dadar dimakan tikus? Jegrepes separoh. Nah, kita kumpul nih, lurah kita ada, orang tua kita ada, teman-teman hadroh ada, MC-nya ada, komplit udah. Ini Kali Baru. Cuman begitu saya datang ternyata kalinya nggak baru-baru banget. Iya, yang saya tengok airnya, masa Kali Baru airnya rada hitam, kali lama kali. Tapi masyarakatnya wajahnya baru-baru, cerah-cerah. Kenapa kita kelihatan terang? Karena ngaji. Bener Ibu. Jadi kenapa kemarin kita masih kelihatan gelap? Karena mainnya di tempat gelap. Jadi hari ini kita kelihatan terang karena emang ada di tempat terang. Allah itu cahaya. Jadi kalau kita deketin Allah nggak bakalan muka kita kelihatan burak. Benar. Kenapa kita makin burak, makin jauh, makin gelap? Karena kemarin kita mainnya di tempat gelap. Kalau kita kumpul di acara seperti ini tempatnya terang, lampunya ada. Yang jauh-jauh juga ada, lihat lampu orang di bawah nyenterinnya ke atas. Ini yang bikin kuntilanak kesel nih. Kata kuntilanak, wow silau aku. Lah orangnya di bawah nyenterinnya ke atas. Itu hebatnya lampu sekarang. Dulu kita, emak kita, bapak kita kalau bawa senter, senternya ke bawah tuh depan. Ya, sekarang zaman makin canggih, orangnya di bawah, lampunya di atas. Sampai kali ke langit yang ke-7. Ya, bentar lagi kita udah puasa. Sebelum puasa Rajab, habis Rajab Roah, habis Roah puasa, habis puasa yang keras, habis Rajab Roah, habis Roah puasa, habis puasa Lebaran. Duit mulu itu bakalan kita perluin. Yuk bareng-bareng kita sambut Rajab. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan di bulan yang penuh barokah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bareng-bareng Allahumma barik lana fi wa ballina Ramadan wa hasil maqasid.
Coba kurang keras. Aku suka suara kamu. Kalau bapak-bapak ntar belakangan, karena dia suaranya nggak berani keras-keras. Paling teriaknya rada keras kalau bagian kope. Allahumma birajaba wa balilna wa hasil maqas. Amin ya rabbal. Cakep nih, lampu nyentrenya sampai deket banget. Kalau kita ceramah lampunya nyenter ke mulut, perasaan lak-lakan ada apanya gitu. Geser dikit jangan sampai tembus legging saya. Kita masuk di bulan Rajab, Ibu. Bulan penuh berkah, di mana bulan ini Ibu ada satu peristiwa besar yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sayangnya Allah kepada Rasulullah di saat Rasulullah dalam suasana duka, ditinggal istri tercinta, ditinggal sama paman tercinta, dihibur oleh Allah, diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh dalam waktu 1 malam. Intinya apa dari peristiwa itu? Kita disayang sama Nabi, yang harusnya kita sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari. Saking sayangnya, sampai Nabi Allah Musa nggak yakin kalau umatnya Nabi Muhammad bisa sholat 50 waktu. 5 waktu aja kenyataannya masih banyak bolong. Abang, apa pernah kita ninggalin sholat? Pernah. Banyak urusan, banyak kesibukan, keenakan ngobrol, kebanyakan main sampai lupa waktu. Ada nggak? Itu kita bang. Ya mak. Sampai lagu qasidah ngingetin kita. Masih inget lagu qasidah? Subuh kesiah, zuhur asar maghrib isya. Itu kita banget tuh. Ya. Subuh kesiangan, orang malam main cekian. Ya. Nongkrong, kelamaan nongkrong, kita lupa. Bener. Tahu-tahu waktu udah dug zohor, dug asar, dug maghrib, habis dug-dugan mulut. Habisnya buat ngobrol sama. Apa saya ceramah belum pernah ninggalin sholat? Pernah. Beruntung ada kodok kita bisa bayar. Oh, model kita abang nggak usah jauh-jauh sama lagu qasidah aja udah kesinggung itu kita. Bener banget kan ya mak? Subuh zuhur asar maghrib isya. Habis sampai di situ dah. Sampai kagak sholat sehari semalam. Ya bu, itu kita. Padahal orang yang sholatnya cakep berarti cakep urusannya. Itu aja. Kalau hari ini urusan hidup kita, kerjaan kita, rumah tangga kita, termasuk kelakuan kita belum cakep, berarti belum cakep sholat kita. Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan kita masih demen sama yang keji, kita masih ketemu sama yang munkar. Itu modelnya kita. Beruntung ada kodok ya bu, ada bayar utang. Mungkin sampai sekarang kalau kita bayar utang kita belum kebayar kan, saking banyaknya ya. Cuman beruntung ini ada satu kampung di Kalibaru kumpul sebegini orang banyak, masyarakatnya oke, bapaknya oke, emaknya oke, sampai emak sebelah sini, bapak sebelah sini, cakep banget itu kan ya. Hajar sini, angkat sini, hajar, angkat sini, hajar nyengono ya, tuh enak itu ya bu. Ibu seneng gak ketemu saya? Senang banget. Wow, girang nggak malam ini kita kumpul bikin rajaban? Girang? Coba jangan bohong. Kalau kau senang hati bilang hore. Oh, benar. Takutnya kamu bohong gitu. Kalau kau senang hati bilang hore.
Kalau kau seneng hati, kalau kau seneng hati, kalau kau seneng hati bilang hore. Iya benar. Cakep kalau begini namanya. Aku tahu kamu undang aku patungan kan? Iya iya. Kalau nggak patungan berat tau. No, panitia yang hebat-hebat no. Nyengirnya berasa banget. Kayak seragam bagus ya. Musolanya belah mana? Ini. Masya Allah. Kalau subuhnya segini penuh sampai keluar-luar. Ya. Cuman itu ada lagu mentok begitu itu. Ya, Zuhur nggak di sini kita. Di mana lagi ambak-ambak. Ya. Asar ambak-ambakan di mana tahu, maghrib di mana tahu, bener ya. Belalang mau ngaji. Jadi kalau orang sholatnya cakep-cakep abang urusannya. Suami kalau sholatnya cakep juga ibu suaminya. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke musola, emak bapaknya kudu rajin ke musola. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Jadi kalau hari ini bapaknya di sini, emaknya di sini, anaknya di sini, berarti bapaknya cakep, emaknya cakep, anaknya ngaji. Yang bikin cakep tuh ngaji, benar. Kamu mau jadi apapun nanti kalau udah biasa ngaji dari masih kecil, cakep. Nanti nih yang tua-tua kan bakalan pada mati. Ya kan yang kecil bakal gede, yang gede kan bakal dewasa, yang dewasa bakal tua. Habis yang udah tua bakalan mati. Biasa aja dong matinya, jangan ke muka gue dong. Ya. Artinya apa? Ada generasi berikutnya. Makanya kalau adik-adik kita udah kumpul di talim, di pengajian cakep begini, insya Allah berkah. Penuhin musolanya. Anak kecil nongkrong di pinggir jalan beresiko, ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak karena nongkrongnya di pinggir jalan. Tapi kalau adik-adik kita yang kecil-kecil nongkrongnya di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk ke musola. Supir gila kali dia. Saya lihat begini enak nih. Ini maafin nih Kiai, abangku panitia ngundang saya, maafin nih. Kalau mau bener ke Kiai, pengen pinter belajar ngaji, kalau mau rame sama saya, bener kagak separuh PA paling. Jadi biar jelas dulu. Ya, saya cuman pelawak yang pernah ngaji. Makanya cakep. Kalau masih kecil udah mainnya di musola, ngajinya di musola, ntar tuanya ke musola nggak malu karena dari masih kecil udah biasa di musola. Udah gede nanti kamu sayang nih yang kecil-kecil, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah nih. Mudah-mudahan besok kamu jadi kiai besar, jadi ulama besar, jadi presiden, jadi pejabat kaya alim. Asal sekarang jangan jauh-jauh. Emak ke musola pengajian, bapak ke musola ikutin, entah kita ketemunya di musola. Bener. Kalau bapak tukang mancing pasti anak nemuin bapaknya di Embang. Bener. Tapi kalau bapaknya ke masjid, emaknya ke masjid, bapaknya ke musola, emaknya ke musola, anak nyusulnya kemana? Ke musola, karena dia lihat emak bapaknya lagi ngaji di musola. Jadi anak bagaimana babanya? Ya, mafil aba fil abna. Gimana? Gimana ibu? Ya, anak bagaimana bapaknya? Karena anak nakal cuma dua abang. Anak kita bangor cuma dua, kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Kan anaknya. Benar. Jadi saya ulangin, anak nakal itu cuma dua, kalau nggak ngikutin babanya, ngikutin emaknya. Kan anaknya. Ini kelakuannya, nakalnya mirip banget kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Emaknya nggak lihat, kalingan triplek wah.
Jadi pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Saya pengen jajal nih, ini di Kalibaru kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu ngajinya pinteran mana? Kasih datangnya ibu. Hah? Jadi emaknya sama bapaknya kalah sama anaknya. Yang bener. Kamu main game mulu aku lihat. Ya, saya pengen jajal dulu nih, emak-emak. Kalau emak-emak seru. Dimana taklim juga seru, emak-emak. Baru diri aja juga tembak-tembak, seru. Nih bareng nih. Coba ibunya dulu, bapak belakangan. Ibu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cakep ibunya, sekarang bapaknya. Ibu diam dulu. Ayo Pak, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak, Al-Azi. Ayo Pak. Al-Azi. Al-Azi. Disambar, disambung gitu kayak ibu nih. Qul huwallahu ahad. Allah. Walam yakullahu. Kan enak nyambernya cepet. Coba laki-laki, yang bapak-bapak, ibu diam. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Azi. Nggak ada. Makanya kalau saya di pengajian ibu-ibu resep ngadep ke ibu-ibu setrumnya kenceng. Balik aja ke bapak-bapak, gampang lobet aku. Kalau ibu tuh Pak, maaf Pak, makanya bini kita tuh ajarin biar senang, jangan diajak susah, nggak bakal mau dia. Sampai saya ngedoain istri saya, mudah-mudahan istri saya masuk surga duluan. Kalau masuk surga belakangan berisik, ketinggalan kondangan aja berisik. Jadi ternyata Bang, kita nyenengin istri tuh bahagia itu nggak mahal. Cukup ajak istri ke toko emas aja. Muter aja gitu, muter aja begitu. Bang nggak belanja? Iya, belajar tawak sayang. Kalau ibu tuh Pak nggak capek ceramah depan ibu juga. Kalau bapak kan kadang-kadang agak bengong gitu. Iya dibilang kayaknya ngaji ngeliatin saya, tapi kayak orang gedeg, matanya melotot. Sampai saya suka mikir, saya di depan bapak-bapak tuh kayak ngerasa kayak bukan ceramah, saya ngerasa kayak maling motor gitu. Kalau ibu-ibu mah sedikit aja kita pancing enak, nyambernya cepet gitu. Allahumma sholli salam. Jadi nggak capek Pak Lurah. Taman ala Sayyidina. Yang keras. Watan qariju. Watu qadabihil. Watu. Wa yustasqa. Yang keras. Biwaj. Wah. Lah. Wa nafasin bi'adadi. Ya, enaknya begitu, ngerasa kayaknya ibu-ibu tuh barang kalau kita pengajian sama ibu kayak ahli surga. Iya, kalau bapak-bapak enggak ada yang ngikut, diem aja gitu. Sakit tahu sebetulnya. Kita diundang tapi dipelototi. Gitu.
Makanya ibu nyari senang jangan nyari susah, biarin suami mau lagu apa juga jangan dipikirin, capek. Suami hitam pakai ngelamun dipikirin, aduh kapan putih. Pakai bangun malam ngedoa, ya Allah putihkan suami saya. Biarin suami nggak ganteng nggak masalah, asal banyak. Itu aja dulu. Buat apa punya suami ganteng keren tapi nggak punya? Artinya suami itu nggak penting-penting banget. Ya, Bu? Benar. Biarin suami pergi kerja 2-3 hari nggak masalah, asal sebelum pergi ninggalin. Begitu pulang dari tempat kerja juga bawa. Itu aja dulu. Buat apa sih? Maaf abang, ternyata istri kita itu aslinya nggak butuh kita sih. Kamu nggak sadar sih. Saya tanya sekali lagi abangku, maaf nih, ini nggak pakai latihan, survei membuktikan ternyata begitu. Maaf ya, biarin kita ke pasar nggak bawa suami nggak masalah, asal ke pasar bawa. Buat apa kita ke pasar nenteng-nenteng suami tapi nggak bawa? Artinya suami nggak penting banget, yang lebih penting sakit nggak? Makanya kadang-kadang maaf yang meninggal dunia lebih dulu itu rata-rata suami. Ini abang nggak nyadar sebetulnya kita ini pelan-pelan lagi mau dibunuh. Iya Bu, benar. Hari gini aku cinta kamu papa, walaupun kamu nggak punya uang, kentut. Apalagi ibu, harian ngajinya ada, benar. Pengajian ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, benar. Makanya saya nggak marah kalau ada. Kenapa istri kita punya utang abang? Nggak salah istri, tetap salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar. Maaf bang, maaf ini. Maaf. Pengen sarapan pagi enak, komplit gitu, kira-kira dikasih 10 juta sarapan paginya enak nggak? 10 juta. Makan siang suami pengen enak, makan siang dikasih lagi 10 juta, makan siangnya enak nggak? Masakannya komplit nggak? 20. Ibu malam tidur masih miring aja, udah tepak-tepak sama suami masih miring aja. Nggak salah, kira-kira kalau dikasih 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu. Mantep. Buat ibu cukup, buat bapak bengek. Ibu pernah lihat suami ibu lagi tidur, perhatiin gitu. Coba ada perhatiin. Napasnya kayak orang gimana gitu, kayak orang main biola. Hi ho, hi ho. Itu bukan suara musik, bu, suara bengek. Karena sehari 30 ibu senang, bapak mati ya. Jadi kira-kira bini kita girangin aja abang. Sebab suami yang cakep di mata istrinya adalah suami yang selalu salah dan ngalah. Maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Ngalah baik, bagian mau pergi mana baik ngalah. Itu suami yang cakep ya bu. Ibu seneng nggak kalau ibu marah bapak takut? Yang paling sebel ibu belum marah bapak udah galakan dia, benar ya bu. Makanya hari gini jangan terlalu dipikirin suami, capek ibu. Kalau dia hitam biarin, nggak masalah. Dulu juga waktu pacaran di kebun kan, Kebun ya? ya mah. Jangan paksa suami pengen putih pakai bangun tengah malam sholat 2 rakaat, ya Allah putihkan suami aku. Hari gini buat apa putih ya bu? Yang penting kebutuhan cukup, benar. Suami jangan dipikirin, dibikinin kopi emang udah begitu, nggak dibikinin kopi juga begitu, emang udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin begitu, emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, udah rumah tangga juga masih, sampai udah punya anak masih. Ya emang jodohnya mau bagaimana lagi, emang dapetnya juga ya terima aja, walaupun kita enak nggak enak emang udah
Ya Bu, yang penting mah anak-anak kita besok dia gede jadi orang. Amin. Iya iya, maksudnya jadi orang besar, bukan udah gede jadi orang terus masih kecilnya naik-naik ke pohon mulu, bukan. Nih adik-adik kita nih yang pinter-pinter, cakep-cakep. Jadi kita udah tanamin dari sekarang bahwa besok adik-adik kita jadi generasi berikutnya. Yang kecil-kecil begini yang kita anggap biasa, besok jadi anak-anak kita orang yang luar biasa. Kenapa Bu? Karena kita ngaji. Saya nggak pernah bermimpi jadi seorang penceramah, enggak. Jadi pelawak juga enggak, orang bapak saya bukan artis. Emak saya begini nih kalau pengajian. Bahkan emak saya termasuk ketua tim buntel. Jadi nggak boleh ngeliat makanan bersisa. Berhenti dia jadi tim qasidah gara-gara naik panggung 13 orang, begitu turun tinggal 7. Goyangnya kecepatan, ke pinggir, ke tengah, kecemplung, ke pinggir, ke tengah, kecemplung. Akhirnya pulang tinggal 7. Yang 5 hanyut dikali mana tahu. Itu makanan. Makanya ibu-ibu mah hebat, pengajian ibu pun nggak pernah sepi. Saya kalau lihat begini nih, sebelah kanan banyak bapak, tapi lebih banyak kaum makanya nanti di surga juga insya Allah lebih banyak kaum perempuan. Amin. Karena rajin ngajinya sampai harian, mingguan, bulanan, harisan. Ya Bu, rajin ngajinya sampai seragamnya banyak sih dia. Coba bapak-bapak ngajinya sebulan sekali, baju pokoknya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang. Ada merah, ada biru, ada kuning, terakhir jarum pentul kaget. Ya, makanya wajar kalau bapak-bapak ngajinya bajunya nggak cakep-cakep amat, karena nggak ada kiai yang begitu duduk nawarin utang seragam. Tapi kalau pengajian ibu-ibu begitu duduk, ustazah udah ngomong yang ini 300, yang ini yang pink, yang ungu, yang hijau sage, gopek. Kalau pengajian bapak-bapak ada nggak seragam hijau sagenya? Orang ada bisa. Bener Ibu. Makanya ibu mah mesti cakep. Kenapa ibu sekarang cakep? Karena ngaji. Bener. Karena kita lagi merayakan peringatan Isra Mi'raj. Cakep nggak? Coba kalau nggak datang, ibu di rumah aja, daster robek dipakai. Jadi sering ngaji berarti cakep. Makanya cakepnya nih orang-orang kita sekarang nih bagus-bagusnya begini nih. Makanya luar biasa. Saya girang banget begitu diundang, lihat masuk mari walaupun gangnya kecil masuk, ternyata di dalam lega. Saya bareng tadi ngobrol sama Pak Lurah bareng, sama Kiai bareng, sama sesepuh bareng, nyampe ke sini, masya Allah. Begitu ngelihat ini nih, masya Allah. Besok adik saya nih yang kelihatannya biasa bisa jadi imam. Duduk sayang, duduk, jangan lari-larian, nanti jatuh. Liatin Om lagi nyari usaha. Ya kelihatannya ceramah, sama nyari duit juga sama bapak lu juga sama. Duduk liatin, ntar udah gede gantiin, karena yang tua bakalan tungguin matinya aja. Makanya dari sekarang ngaji. Kalau udah biasa lihat di musola ada imam, liatin tuh, ntar kita gedenya jadi imam gantian. Dulu bapak-bapak kita, bapak-bapak kamu waktu sholat itu di belakang, sekarang udah ke depan. Kenapa? Berarti udah jadi orang tua. Karena yang paling depan dulu rata-rata orang tua, sekarang udah pada nggak ada, ngilang. Makanya kamu belajar ngaji, belajar suaranya cakepin. Kalau udah biasa ngaji tadi dorong jadi imam, hayu jadi imam, hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cakep. Didorong jadi imam, keras. Coba ada orang udah nggak biasa ke masjid begitu didorong jadi imam bukan maju. Ayo Pak, bukan maju malah mundur. Ayo Pak, ayo. Dia mau sholat maghrib didorong-dorong, ayo Pak, ayo. Ah nggak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib, main dorong-dorongan aja. Iya Pak, ayo. Tapi kalau kita kumpul begini nih Bu, nggak berasa nih besok ada anak kita jadi pengganti yang tua-tua. Ya, lihat orang sholat, perhatiin orang sholat. Ntar udah gede, sholat kita rapi. Rukunya bagus, takbirnya bagus, salamnya bagus, sujudnya juga bagus, cakep berarti. Ya Bang, ya.
tukang air jangan terlalu repot, kecapean. Ya, diam-diam aja, jangan keliling. Ntar airnya laku, bijinya hilang. Ya santai, jangan terlalu ini. Ibu itu air emang lagi buat bikin majelis. Jadi kalau ibu mau sedekah biar ke bawah sampai ke sono, beli aja. Udah. Ntar sebelum kita tutup, kita buka, ntar tutupnya ntar kita doain, mudah-mudahan jadi obat. Ya Bu ya, kita ambil berkahnya ke sepuh kampung, orang-orang tua kita dulu orang-orang hebat. Orang-orang tua kita biar nggak pinter tapi bener. Beda sama kita, kelihatannya pinter tapi kelakuannya kurang. Model kita sekarang tuh butuh. Kayaknya orang-orang tua kita mah walaupun makhrajnya nggak cakep tapi yakinnya cakep. Beda sama kita, bacaannya bagus cuman yakinnya kurang, Mbak. Makanya masih bingung aja. Kalau emak kita kan begini nggak bingung, kelihatannya enak. Udah mah jangan pusing-pusing, jangan bingung-bingung. Ya. Saya pengen besok adik-adik saya jadi orang pintar. Saya pengen emak-emak saya sehat terus, panjang umur. Jangan banyak pusing. Cari girang, daripada di rumah bengong gak karu-karuan, mendingan datang di sini ngaji. Jangan bengong-bengong, Kiai. Jangan bengong-bengong. Mana? Ntar kesambet bagaimana kalau bengong-bengong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ustadz Solmed. Wah, satu kehormatan kita, kehadiran tamu yang luar biasa. Masya Allah. Panitia ini dapat bonus. Namanya beli satu dapat dua. Aduh. Ya Allah. Masya Allah. Maafin gerejokin ini. Ya nggak apa-apa. Guru, ayo duduk dulu. Di mana? Yuk bareng. Sallallahu ala Muhammad. Duduk aja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Cakep, guru saya. Silakan. Kita kasih kesempatan dulu. Kenapa tiba-tiba ada di sini? Aneh nggak, Bu? Iya. Tiba-tiba ketemu breng ada istrinya juga di sini. Aneh nggak, Bu? Ibu mau tahu kenapa guru kita Ustaz Solmed hadir di sini? Ntar kasih kesempatan. Beliau akan ceramah selama 3 hari 3 malam. Kewayang. Guru sehat guru ya? Sehat ya. Bentar ya. Terusin dia. Ibu masih kuat sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Belum pernah ngeliat penceramah sampai berbusa. Nanti saya bakal duet sama beliau. Beliau ustadz yang luar biasa. Beliau dikenal ustadz yang banyak duitnya. Makanya saya pengen berteman sama beliau supaya banyak duitnya. Nanti kita tanya Bu bagaimana tips jadi orang yang punya duit. Saya ceramah doang lama duitnya. Bahkan ibu kalau ngundang saya pasti patungan duluan. Ya Bu, besok kalau saya kaya, ibu jangan bayar saya. Nggak usah ngumpulin duit bayar saya, nggak usah. Kalau besok saya ceramah udah jadi orang kaya, nggak usah pakai duit, pakai surat tanah aja. Guru, ini orang-orang tua kita guru. Ini sahabat saya, guru saya, ini Pak Lurah kita di belakang. Alhamdulillah. Saya jadi terpecah ceramah saya karena beliau sahabat saya, saudara saya, guru saya juga. Jadi kalau ada beliau sebetulnya saya mau ceramah sendirian rada gimana gitu. Kayak gimana gitu. Iya. Takutnya gimana gitu. Terus ini ibu terus nyari senang, jangan nyari susah. Ya Bu ya. Kita udah capek dari SD udah diajarin lagunya. Buat apa susah, buat apa susah itu tak. Lagi-lagi buat apa susah, susah itu tak. Itu masih susah aja. Paling tidak kita jangan susah hati ya Bu ya. Orang yang susah hati kebanyakan main hati, akhirnya
sakit hati bisa mah nyari senang, jangan susah-susah. Ini anak buah beliau pakai batik pecamat, sekarang ngikutin gurunya Ustaz Solmed, udah nggak camat lagi, comot. Jadi kerjaannya camat comot, bawa botol baik. Ya, waduh, bawa kursi lagi aja. Ini kerajaban apa pindahan rumah? Apa Pak Ustaz? Ya. Apa tuh? Bekas PT, soalnya kekecilan. Soalnya naikin. Kalau kecil suaranya ditelan aja separuh. Susah Bu. Suaranya kayak Gak apa-apa, Bapak boleh. Masya Ya Allah. Ibu-ibu maaf ya, jadi ngerecokin, maaf. Masya Allah. Padahal mah, oh nggak apa-apa. Iya, ya jadi. Iya. Ada dua ustadz berjejer jadi kayak sunatan masal. Sunatan masal. Ya. Guru, Gimana Kiai? sehat guru sehat. Sehat, maafin nih dari Bandung melihat ada spanduk Oh, guru dari Bandung. dari Bandung. Kemari. Mari. Itu emang niatan. Iya kan dari Bandung kemarin pas lihat, wah kayaknya ada Kiai Akri, kita godain dulu dari sini gitu. Alhamdulillah, berarti saya mau dibawain duit nih. Yang ada juga tidak kemarin. Dari tambahan. Ntar sama panitia minta dikobetin. Duit bukan uli. Kalau dikobitin uli lumayan ya Bu ya. Tuh emak saya makan uli Bu, dia makan kenceng banget, begitu dia lepas aja giginya ngikut di uli. Akhirnya uli dia buang, dia kesel, ya gigi gua mana? Makan uli sepotong tekor 250. Habis masang gigi, makanya ibu kalau habis masang gigi ketawa jangan lepas, pegangin. Takutnya gara-gara saya ibu tekor. Nah, beliau ini sahabat saya Bu. Beliau hari-harinya padat. Beliau pengusaha juga ternyata. Jadi saya berteman sama beliau, berteman sama istrinya. Lihat istrinya juga cakep Bu, rapi. Bini saya mah saya dandanin belum rapi-rapi. Bajunya udah cakep, begitu saya cium bau balsam. Saya peluk licin amat leher, aduh pakai kutus-kutus. Iya, rupanya habis kerokan kali. Ibu belum ngantuk? Ke depan sini ngelihat Ustaz Solmed, rasanya kita makin ceria gitu hidup. Kalau melihat saya doang separuh rada enak. Ya, datang, ngasih salam dulu, Tat. Saya kalian cerita, Tat, ngasih salam dulu, Tat. Antum ceramah dan ntar panitia ngobetin. Terima kasih Kiai Akri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para guru, para ustadz, para ustadzah yang begitu mulia di belakang saya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebetulnya tidak mau duduk di sini, tapi dipaksa oleh beliau untuk berada di kursi ini. Terima kasih. Semoga kiai-kiai kita semua, guru-guru kita disehatkan, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Sahabat saya, guru saya Kiai Akri yang hari ini memberikan nasihat begitu luar biasa, menyenangkan orang, membahagiakan orang. Mudah-mudahan disenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan istri saya yang hari ini mendampingi, karena di Bandung dan di Tambun katanya banyak perempuan, Kiai. Oh, itu Hah? dari umur 17 sampai 70 ada.
yang 70 jangan dibawa apa? Yang 17 setrumnya kencang. Ah. Kalau yang 70 gampang lobet sih. Jadi kita foto nggak ada setrumnya pisan. Nggak ada gitu foto sama nenek ati deg 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 deg, nggak ada malah langsung ciutannya. Jadi komplit di sini guru, masyarakatnya kompak banget, kepala desanya, RT RW-nya ada semua. Alhamdulillah Pak RT, Pak RW, Pak Kades, terima kasih Pak Camat dan juga Bimas Babinsa pastinya. Saya nggak datang buat ceramah, tapi saya pengen silaturahim sama Kiai ini susah betul ditemui karena sibuk. Emang lari-larian mulu, banyak yang nagih. Ada ustad ditanyain, ustadnya kemana? Lagi nggak ada di rumah. Kesannya ceramah gitu, padahal lari ngikut truk pasir. Kalau di rumah ditagih mulu. Ya alhamdulillah ketemu di sini guru. Alhamdulillah. Jadi antum dari Bandung. Dari Bandung. Bini ngikut di Bandung. Memang ikut. Hawa dingin kali ya. Dingin. Saya pernah ke Bandung ngajak nenek saya. Begitu turun kisut. Iya badannya tinggi begitu turun kok ciut. Enggak, hawa dingin soalnya. Ya Bu ya. Kalau ibu kan sebetulnya panas. Bener dah, emak saya itu panas. Hawanya gitu kata bapak saya, emak lo banyak bawaannya panas aja. Gitu. Seminggu gak dikasih duit. Sampai dibeliin larutan ini buat panas dalam, enggak kena. Enggak kan? Yang panas bukannya dalemannya, hatinya nyesek. Makanya kalau panas dalam larutan, kalau panas luar payungan. Jadi alhamdulillah antum dari Bandung sama Teteh datang ke sini silaturahim, lama gak ketemu Kiai Akri. Iya. Dan alhamdulillah pas lagi acara Isra Mi'raj. Emang maafin guru saya Iya. di rumah jarang kalau malam. Iya. Mana? Iya emang sore maling motor. Malam kabur. Malam kabur. Subuh kalau belum laku belum balik. Kesannya gitu kayaknya sering banget ketemu saya terus nggak nyari-nyari saya terus nggak ketemu gitu. Jadi saya ngerasa nggak seperti penceramah, emang ngerasa kayak maling motor sih. Cari-cari orang dulu. Gara-gara dulu nongkrongnya di jalanan, orang-orang diajakin ngaji malah diajakin maling sepion. Nah, jadi sekarang alhamdulillah ketemu guru. Alhamdulillah. Pas banget ketemunya di Tambun, di Kalibaru ini. Kalibaru. Ini namanya Kalibaru. Ya. Sebetulnya saya tengok di depan kalinya nggak baru-baru banget. Nggak ada baru-barunya ya. Air pada hitam begitu. Iya. Lebih ke Kalibaru Iya, mungkin. iya saya pikir wah ada mujair nih. Ternyata meletek sapu-sapu. Emang Kalibaru ada sapu-sapu. Ternyata jarang mujair gitu, nggak ada ya Bu, ya udah ya. Mati kali kena kolor itu. Kolor yang udah pada hijau dalamannya. Ya kalau ibu saya kan dulu cirinya begitu Bu. Ibu saya nih kalau bapak nih habis dari kali nih kena air, terus gantung kolor di atas pintu tuh. Ya, itu. Taruh nih, emak lewat, netes itu bunting lagi. Itu kehebatan emak saya begitu. Nggak pakai konsultasi dokter Boyko, El Tobing, enggak. Cuman berdua-duaan aja tiap tahun netes lagi aja. Iya emak saya produktif, bapak hebat. Makanya nih orang-orang yang sarungan itu bukan hanya karena alim. Pesan bapak saya, anak laki harus rajin pakai kain sarung. Insya Allah ntar anaknya banyak. Iya, orang bapak selalu pulang berkat diambil, sosis dimakan. Iya, zaman dulu tuh Bu, ternyata kain sarung kan banyak fungsinya. Dulu mandi nggak ada handuk bisa pakai kain sarung. Kita tidur nggak ada karpet bisa pakai kain sarung. Bener. Zaman dulu Bu, sampai kadang-kadang kita nyari emak nggak ada. Kita lihat, wah di dalam kain sarung. Saya diemin aja, orang ada bapak di situ. Hebat kain sarung mata. Alhamdulillah, makanya sekarang nih maaf saya lagi ngebiasain aja nih. Iya supaya lato-lato gampang bergerak. Masya Allah, saya bingung mau ngomong apaan ini. Nggak apa-apa guru, masyarakat di sini kalau ngajinya sama kiai di musola ada pada ngaji mingguan harian nih, sahabat saya, kawan saya, beliau punya majelis zikir, ngaji kitab juga, qiraat juga. Jadi kalau mau bener sama dia, kalau mau PA sama saya. Jadi
hari ini kita benar-benar besok kan udah dari Rajab udah roah Ya, puasa, habis puasa udah lebaran. Kan nyari sehat ya Bu ya. Betul. Benar. Daripada mikirin kaya, nggak kaya-kaya, benar. Aku tahu dari muka kamu udah beda kok. Iya maaf ya Mak, ya bukan lagi meremehkan Bu, kan dari wajahnya kayak penuh kekurangan gitu. Mau puasa bingung, mau lebaran bingung. Aku udah bisa baca wajah kamu penuh dengan kebingungan. Iya. Wajah teteh, wajah kamu kan sama dengan wajah istriku. Gampang bermuram karena penuh dengan kekurangan. Hah? Kenapa? Oh malu. Oh, kalau dibilang susah malu. Ya tetap aja malu-malu juga susah. Habis mau diumpetin kemana muka susah. Walaupun dia ngaling di dekat speaker, dia ngaling dekat salon, tetap aja aku tahu kamu dalam kesusahan. Yang penting senang, hati senang. Buat apa orang banyak duitnya tapi di rumah sakit, bener? Mendingan kita jelas, ya Bu. Kaya enggak, miskin kagak, berarti kan enggak jelas. Tapi kan sehat, bener Bu. Daripada orang kaya sekarang lagi diinfus, yang bolong-bolong dikasih selang, terus yang ada lobangan diselang-selangi. Ibu kan enggak, walaupun hidung kecil tapi kan ternyata panjang umur. Karena survei membuktikan orang yang hidungnya kecil bukan pesek. Ini namanya tawadu, saking rendahnya blesek banget. Jadi orang yang hidungnya kecil itu ternyata panjang umur. Karena pada saat pernapasan sakaratul mautnya dikit guru nggak boros. Jadi ngabisinnya tuh. Tapi kalau orang yang hidungnya gede, cepet matinya. Nggak sampai 2 jam. Boros, pernapasannya boros. Makanya bersyukur mak, hidung kita kecil bersyukur. Ya. Ini awet Bu. Ya Bu ya. Ya. Iya, nah itu yang bahaya Bu. Lobangnya lebar. Lobang apanya sih Bu? Oh, lobang hidungnya. Ya itu boros tuh. Makanya harus sering-sering diganjel sama daun sirih. Takutnya kebanyakan bengong keluar. Mimisan namanya. Jadi kemana-mana. Ustaz, jadi udah dapat jaminan kata Ustadz kalau mau ngaji ke Kiai. Betul. Jadi malam hari ini panitia kumpul yang baju-baju putih, panitia apa Ustadz? Masya Allah. Yang muter saya baca ditagihin. Dia pakai ID card gitu. Karena juga nggak pakai ID card itu nggak kebagian seragam. Ya, ntar juga kalau orang pada pulang, dia pada kumpulin lagi bajunya itu. Kata ketua buat tahun depan. Ya, masuk Guru, dikit-dikit aja Guru, nggak apa-apa. Ya, ini kan cerita kisah perjalanan. Duduk, ini pisang. Kita ngasih tahu ini pisang. Apa sih dia masih banget? Guru-guru kita, makasih Tuan Guru. Silakan Kiai, silakan. Kiai, dat nih rambutan. Rambutan, rambutan. Piring 25.000. Pisang rada bagus 2,5. Ya Guru, lanjut Guru. Nah itu kipas angin kemarin tuh. Berasa legging saya udah lengket nih. Ada lagi. Iklannya banyak ya. Kipas angin. Tadi tukang air, muter-muter tukang air. Mana kang air? Ya tukang air. Kulit royal banget Guru. Ini galon-galon ini. Itu ada kalau di sini nih. Bener itu isi bener. Nah, air keran. Kali nggak kebagian ngokop. Habis ini kan habis ini panitia kumpulin lagi airnya juga dipulang-pulangin itu. Air keran kali, galon banyak begini mau ngadu cupang kali panitia. Ya lanjut Guru. Ya, perjalanan Isra Mi'raj itu kan perjalanan yang istimewa, penuh dengan keajaiban. Peristiwa yang terjadi belum ada teknologi,
Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah peristiwa itu dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di awal surat Al-Isra ayat pertama, Allah memperkenalkan dulu tuh dirinya dengan ungkapan kalimat tasbih, Subhana, Maha Suci Allah, yang gak punya cacat, gak punya keburukan, gak punya kejelekan, yang sempurna, yang maha mampu. Di branding, ini Allah yang maha suci, yang gak punya kekurangan. Dikenalkan dulu zatnya, karena sebentar lagi Allah mau ceritain satu peristiwa dahsyat, peristiwa hebat, yang kalau pakai akal nggak bakal masuk akal. Tapi kalau pakai iman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Siapa yang diberi kelebihan ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena minal masjidil haram ilal, kita kalau mau akrab, mau dekat, enaknya telepon, WA atau nyamperin ke rumah. Ayo nih, kalau mau akrab, enaknya cuma telepon, WA atau nyamperin ke rumah. Kalau udah akrab, jangankan ngomong, ngusap dengkul juga temen tahu ya. Nah, udah mulai ngusap nih 3 kali nih, minjem duit. Oh, kalau ngusap dengkul 3 kali minjem duit. Minjem duit. Kalau teman saya pakai kaki-kaki begitu. Lagunya hilang. Saking nggak ada duitnya sampai begitu banget tuh. Sampai begitu banget. Guru, kalau teman kita nggak gitu guru, nggak ngusap dulu itu guru, tapi aduh maaf, pengen ngobrol ini sebentar boleh kagak? Pinjem dulu 100 ada apa? Nah, gitu. Yang biasanya nggak pernah hubungin guru, tiba-tiba Assalamualaikum guru, sehat. Nah gimana itu guru? Kasih kalau ada. Kasih. Kalau ada. Iya kak, jangan kata 100 sejuta gua kasih. Boleh dong guru, pinjam dulu 10 juta guru. Gua kasih. Asik. Kasih duit. Iya, gua kasih aja dulu. Kasih dulu guru. Iya, ntar gua bagaimana ya? Gua ngelamun aja lagi. Kalau saya tuh kan kebetulan rumah di Ciseeng, Kiai. Jadi kalau alhamdulillah ya, ada usaha, ada bisnis. Jadi setiap orang lewat depan rumah saya tuh saya kasih. Oh, kasih duit. Kasih lewat. Oh, jadi kalau orang lewat, Saya kasih. kasih lewat. Iya. Masih siapa yang mau jagain orang lewat? Di mana-mana juga orang lewat dikasih lewat, masih dijaga-jagain. Ya makanya saya kasih. Gua kata kali gua doang yang bego. Itu semua juga. Orang lewat pasti dikasih lewat, begitu. Takutnya orang sini pada pindah ke sono. Kalau kita kasih duit, Kalau kan sayang ntar sini. Kalau orang sini mah guru nih acara begini aja nih. Iya. Nggak ada yang ngasih 5.000, 10.000 nggak ada. Berapa kali yang ngasih 200, enggak 300, 5.000. Tapi hebat tuh kalau segini banyaknya orang datang. Kali. Yang berat tuh kalau sama-sama dipikul jadi ringan. Iya. Iya Bu. Kalau ibu mungkin ketemu saya berat banget gitu, itu bukan karena duit, karena hati ibu yang bikin berat. Padahal tuh duit tuh nggak nomor 1, nggak nomor 2. Bagi saya tuh nggak penting banget duit. Yang penting itu jumlahnya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada lagunya aja mah itu. Ada. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, begitu harusnya kita bekerja. Yang berat jadi ringan, yang ringan jadi berat, nggak jelas-jelas. Iya
gaji oma kan enak banget tuh. Saya akrab guru sama dia. Iya. Sampai tukang nebang pisang dijadiin lagu sama dia. Kata Pak Haji, jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Kan ada lagunya, banyak orang berkata yang jujur pasti hancur karena zaman ini sudah edan, jujur tidak makan. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Jangan ditebang. Itu namanya lagu maling pisang. Ini buang itu punya orang tebang. Ya iya bisa ibu. Pak Haji Roma itu boleh ditiru. Ya. Dia termasuk orang yang sangat sayang sama istri. Saya tahu persis. Karena Istri, iya, istrinya minta duit 1 juta, cuman ada 700. Nah, terus? Dia bikin lagu guru. ada lagunya. Iya. Lagu Minta apa? 1 juta dikasih 700 jadi lagu. Tah 700, tah 700, tah 700, tah 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 tah. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kan ada balasannya. Tak 700, tak 700, tak 700. Nggak sampai 1 juta sih, emang 700 doang ada. Ya, makanya tadi peribahasa guru tuh, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu ya, suami juga begitu yang cakep tuh Bu, nggak ada yang berat. Makanya tugasnya suami abang, rumah nggak kebocoran, ya ini yang paling wajib. Makan nggak kelaparan, sampai di situ udah cukup tuh kewajiban suami. Emas, berlian, motor, mobil itu sunnah. Cuman yang wajib itu rumah nggak kebocoran, makan nggak kelaparan. Tapi yang sunnah boleh nggak kita punya? Boleh setelah kita menyelesaikan yang. Kalau memang belum selesai juga, cari yang sunnah buat menyempurnakan yang Jadi ibu tuh sebetulnya udah cukup. Udah cukup. Ibu rumah kebocoran nggak? Jual. Mumpung nggak bocor, harganya bagus. Iya. Jadi ibu nih pengen punya duit tapi punya rumah, pusing sampai marah-marah. Gampang pengen punya duit, jual rumah, punya duitnya, punya, terus tidur di mana? Ya di duit aja, ngapa sih? Istri saya tuh gitu Bu, nggak pernah mikirin banget saya kapan pulang jam berapa. Dia santai aja. Saya tahu bang, ternyata istri kita tuh emang nggak butuh banget kita. Dan ternyata yang ditungguin istri itu duit. Iya, saya nih pulang nih, nggak diaru-aru, tapi ternyata yang ditanya duit sama kamu. Makanya ibu-ibu mudah-mudahan banyak duitnya, amin. Amin. Ibu-ibu banyak duitnya, amin. Makanya kata Kiai, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah dan yakin bakal diterima. Nah, jadi kalau ibu nggak punya duit, jangan minta sama suami, minta sama Allah. Di mana mintanya? Tempelin di kuping suami. Suami lagi tidur, deketin, ya Allah, mau belanja nih. Belum dikasih juga, tempelin, ya Allah, ngerti ngapa? Belum dikasih juga, baca Yasin 3 kali balik. Kalau suami ibu belum bangun juga, tutup matanya, ngucap innalillahi. Karena mati itu tidur panjang. Mati itu tidur. Jadi kalau suami ibu pagi tidur, siang tidur, sore tidur, jangan dimarahin. Itu suami ibu lagi latihan mati. Diamin aja, masa 2 bulan gak mati beneran dia. Ya Bu, makanya hidup bawa senang. Ustaz Solmed ngajak senang, istrinya ngajak senang. Artinya apa? Senyum, jangan kebangetan asem. Di tetangga asem, di rumah asem, sampai di pengajian asem, cemberut aja kerjaannya. Ya Bu, itu nggak boleh. Sampai pulang ngaji lewat kuburan masih cemberut. Kuntilanak kesinggung. Apa kuntilanak? Wow, lebih serem kamu. Nyari senang. Orang yang nggak mau ketawa dari panggung kelihatan cuma 2. Siapa orang yang nggak mau ketawa? Satu sakit, nggak mau ketawa tuh. Yang kedua banyak utang. Susah itu orang udah dengernya masih. Makanya orang yang aman ditagih utang ngaji. Karena nggak ada tukang nagih utang ke pengajian. Jadi ibu aman, separuh ngaji, separuh ngumpet.
Jangan udah banyak utang kagak pernah ngaji, habis ketemu tuh tiap hari. Ya kira-kira begitu, jadi ngaji sambil nyelamatin diri. Ya Bu ya, duduk di pengajian, girang begitu nyampe selawat udah diajarin, mari oh mari baca sholat, mari oh baca yang keras agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin yang membawa amanat yang keras untuk para umat. Marilah hai kaum. Itu namanya nyari senang. Jangan nyari susah ya Bu ya. Susah udah turunan. Mak susah, bapak susah, nenek susah. Jadi jangan nyari Saya ngapain ceramah pengennya ibu ketawa biar girang. Orang yang banyak ketawa kadang-kadang lebih nyaman, tidur enak, makan juga enak. Tapi udah di rumah ngeliat suami cemberut. Tetangga saya ngeliat suaminya saya ngeliat suaminya suaminya malum, oh lagi dapat lagi ngidam lagi kali. Begitu dilepek-lepekin sama duit cepean nggak uwe. Ini bukan hamil, emang lagi maru. Pengen banget megang doh. Makanya abang bini kita nggak pernah salah, bener terus. Sebab sejelek-jeleknya istri kita tetap hebat. Dia ngeden mau beranak, suami nungguin, dokter nungguin, bidan nungguin, emak lagi ngeden mau beranak ditungguin. Hebat gak itu? Coba bapak ngeden, siapa yang mau nungguin? Ya Rah, kalau saya belum pernah melihat ada istri di depan pintu WC suaminya lagi ngeden begitu tuh. Kata istrinya, terus papa baru 2 potong itu. Makanya kalau ibu paham ibu manusia hebat. Kenapa ibu berantem kalah sama suami? Bukan kalah, ibu nggak siap. Ini saya kasih tahu nih, saya bocorin nih. Kenapa bapak makin galak terus? Karena ibunya mundur, nggak maju. Coba kalau bapak maju, ibu maju, pasti bapaknya mundur. Besok praktekin kalau bapak udah bisa, gue tampar. Jangan mundur, maju, buset, gue mau ditampar. Buset, mau ditampar, matiin sekalian. Gue tahu kalau gue mati lo mau nikah lagi nih. Taruhan kalau suami kagak mundur. Ibu kebangetan mundur aja sih. Semua laki-laki keluarnya dari rahim perem. Tuh hebatnya ibu tuh. Raja, presiden, insinyur keluarnya dari rahim perem. Disebut anak karena dia keluar dari rahim emaknya. Kalau dia keluar dari peralon itu curut namanya. Biar jelas. Kalau dia keluar dari lubang bambu itu nying. Nying nggak perlu adab, nying nggak perlu akhlak. Bener ibu. Siapa orang yang pengen dihargai dan dihormati anaknya, dia harus menghargai emak bapaknya. Siapa orang yang pengen doain sama anak cucunya, dia harus rajin doain emak bapaknya. Hari ini kita raba Bu, kita udah bukan jadi anak, kita udah jadi orang tua dari anak-anak kita. Sebelum kita jadi emak, pernah jadi anak. Waktu jadi anak punya emak, emaknya emak semua. Bagaimana gue ngomongin? Ini separuh malam nih. Jadi ini ibu-ibuku ini orang-orang hebat guru. Hebat ini. Sampai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum dari perut perang. Makanya kalau ibu punya suami galak, punya suami pelit, punya suami sangar, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Tinggal ngomong kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asalnya. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Ntar praktekin kalau percaya nggak percaya. Jangan apa-apa ribut KDRT lapor polisi. Bentar-bentar gara-gara HP ribut lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Sama aja. Bahkan ada seorang kiai datengin jamaahnya. Apa kata jamaahnya? Lapor dia, kiai minta cai, kiai minta air. Sembur kiai. Kenapa istri saya udah kabur dari rumah 3 hari kiai?
Kiai senyum aja. Udah berapa hari kaburnya? 3 hari Kiai. Istri saya udah seminggu ini. Hari itu urusan rumah tangga nggak polisi, nggak kiai, nggak kita, sama aja. Siapa yang hebat? Dia yang bertahan. Makanya disebut keluarga sakinah, dia yang mau bertahan. Jejerannya kalau sakinah, mawadah, warohmah, wa'iyah, wa'nah, wa'nti, wa'nju. Habis-habisan wa'uah, gue bawa-bawa semua. Bukan warohmah doang yang kita pentingin, tiru tuh wa'nah, wa'nju, wa'amah. Orang-orang tua kita yang rumah tangganya cakep-cakep, nggak ngotot. Kenapa? Karena bahagianya rumah kalau dalamnya ada la ilaha illallah. Jadikan tempat curhat yang sebenarnya itu. Lihat mak kita mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak ada sabun, la ilaha illallah. Duduk kelamaan pantat gatel, la ilaha illallah. Nggak ada hari-harinya yang dilepas daripada tauhidnya la ilaha. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha. Itu tempat kita pulang bakalan, Bu. Man akhir kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Makanya dibiasain sama emak itu. Orang yang masih kalau kesel, la ilaha illallah. Bapak marah ya, Allah bapak lu, la ilaha illallah. Bapak mundur, coba apa? Biasa kalau bapak disemprot ibu jangan nangis, jangan nunduk, muka lihat mukanya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau nyari kopi segitu galaknya. Ntar bapak yang mundur biar paham. Jangan apa-apa, saya pengen ibu-ibu tuh bahagia, senang. Udah beranak aja sakit, tau gak, Bu? Ngeden sakit nggak? Beranak sakit nggak? Sakit tapi resep. Tiap tahun beranak mulu. Teriaknya sama, bapak sakit pak. Besok tahun depan beranak lagi, pak sakit pak. Kebangetan doyan bu. Nah, lanjut, Tat. Saya bagian natakin doang. Saya bisa ngomongin udah. Nggak apa-apa, Tat. Minuman sehat mana? Kenapa, MC? Entah gue bagi jigong apa sih? Oh, MC bilang untuk penggalangan dana. Digalang-galang apaan sih dana? Maksudnya permintaan dana buat ente sunatan. Bukan sunat, pembuangan biji. Oh, buat musola. Ibu masih ada PR buat kita. Ya, rumah bagus, musolanya jelek, malu. Kata kiai begitu. Yang harusnya cakep tuh tempat ibadah yang cakep, bukan tempat tidur. Ya Bu. Kata kiai yang bagus itu rumahnya cakep, musolanya juga bagus tuh kampung. Yang repot itu rumahnya pada bagus, musolanya jelek. Malu nggak kira-kira? Rumah tempat tidur. Kalau di musola tempat apa, Bu? Ibadah. Ada yang tidur juga, iya tidurnya dia ibadah. Terus cakepnya tuh. Di tempat saya begitu tuh. Kalau udah ke masjid 3 bulan nggak pulang-pulang, di situ aja. Begitu saya tanya itikaf bang, bukan, kontrakan saya habis. Kan kita nggak begitu, ya Bu ya. Bener Bu. Kira-kira begitu. Lanjut Tad, saya cuma nambahin doang. Saya kalau pengen tenggorokan cakep, ngomong enak, saya minumannya yang sehat-sehat. Ini air kesehatan Bu. Isi ini bro. Kalau bro rada turun supaya naik, minum air ini. Ya Bu ya. Kalau nggak naik juga, airnya bawa ke atas pohon. Bukan cuma bro doang yang naik, ibu juga naik ke pohon-pohon. Kunyuk bisa. Ya Bu. Jadi malam hari ini yang sebelah sini mundar mandir mulu dari tadi bawa kresek Guru. Ngapain itu Guru? Oh itu dagang air dia. Yang laki ini ya Guru. Iya mungkin haus kali. Oh haus ya, haus. Kalau mau abang. Iya. Dia mau bayar orangnya. Kalau haus disiapin botol. Laki Guru. Iya mau cebok disiapin ember. Emang airnya apa mereknya Guru? Kosma itu air bagus, air kesehatan. Tadi dia udah ngasih Palura, udah 2 dus bikin Palura. Ya masih banyak Guru. Udah beres, 2 dus sudah beres. Masih banyak, masih ya. banyak. Iya. Masih banyak. Masih 8 dus lagi. Habisin ya Palura.
habisin Boleh Pak. digoro balura. Buat guru Akri. Kosma, namanya guru. Saya punya pantun Iya. guru buat Kosma. Barusan orang-orang guru izin. Boleh. Ibu-ibu boleh bilang cakep ya? Oke. Ke hutan mencari rotan. Cakep. Ya. Rotan muda dibuat keranjang. Minum Kosma untuk kesegaran. Sehat badan, hati pun tenang. Gitu guru. Masya Allah. Cakep itu, cakep pantun. Siap guru. Dagang air. Dagang air ke Dengar Pak, Kalimantan dagang gitu. air biar mateng itu. Dagang air. Biar matang. Dagang air. Biar matang. Dagang air. Biar matang. Terus sampai subuh. Jadi sahabat saya kesini emang kita lagi pengen beliau bantu saya punya majlis zikir, beliau punya air, saya jualan air. Ibu kapan waktu main ke tempat saya? Ya Bu, kita walaupun kita nggak suka zikir, ujung-ujungnya kita dizikirin. Kalau kita nggak suka ngaji, ujung-ujungnya di ngaji. Kalau kita jarang sholat, pasti terakhir kita bakal disolatin. Ya Bu ya. Ya, jadi maafin bukan lagi saya dagang, enggak. Saya maaf kalau bicara duit, chill. Duit saya sampai busuk di rumah nggak kemakan. Siapa yang mau makan duit busuk? Duit baru juga nggak ada yang berani makan. Ya, tapi malam hari ini berkah, masya Allah. Ini kali baru, mudah-mudahan emak-emak kita selalu punya wajah baru, selalu punya kehidupan yang baru. Adik-adik kita juga punya masa depan yang baru. Ya, jadi kalau hari ini ada yang ngasih air, itu dia, biarin dah Bu. Memang separuh ceramah, separuh dagang kali. Ini Kosma apa nih Kiai? Komunitas Zikir Muhammad Akri apa? Ya bisa juga Guru. Bisa juga. Saya kalau udah zikir merem sih. Kadang-kadang nggak ngeliat ada orang apa enggak. Sering banget saya zikir, iya, begitu saya melek udah pada bubar. Iya, ini bagus nih, udah ada halal, udah BPOM. Iya. Asli 100% Indonesia. Iya. Punya kiai Iya. dan sehat. Mudah-mudahan Iya, Bu. Kalau kita minum air orang, Iya. masih ada air saudara. Ngapain air orang, gitu Bu? ya, Bu itu ya. lagi rame tuh, yang pemilik-pemilik air besar pada nutup laut. Iya. Laut di pagar. Iya, itu beritanya lagi begitu. Laut di pagar. Jadi kalau yang punya duitnya orang Islam, insya Allah yang ditutup atap masjid, Iya. atap pesantren yang pada bocor, Karpet majelis zikir, musola yang robek. karpet musola ditutup tuh, biar nggak kemasukan apa binatang, Coa. coa. Nah, Coa, jadi codot, kampret. saya support lah. Itu saudara saya semua. Kampret lu. Kalau udah kesel gitu orang tua saya. Kiai, Ya. ini kalau saya pesen 100 karton boleh? Boleh. 100 dus Boleh. buat majelis. Boleh. Saya pesan ke Kiai 100 dus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat jadi. Ibu juga mau? Ibu juga mau? 10 kardus? Kardusnya doang kan ya kan? Buat naruh anak kucing kan? Ya Bu, berkah. Jadi malam hari ini Ibu, saya ceramahnya nggak ada ilmunya, maafin ya. Saya terang-terangan aja, kenapa saya kalau ceramah nggak ada ayatnya Guru? Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Susah bener ngapalinnya, baru ngapalin DP masuk, ngabisin DP lagi Mbak. Maafin Guru. Jadi saya kalau ceramah tuh babnya bab hahaha. Karena ilmu saya ilmu yang dengerin harus, karena yang ngajakin ceramah juga. Nanti kita pulang bareng-bareng ke rumah dapat ilmu, udah segitu hidup mah pusing-pusing amat. Jangan dibawa susah ya Bu. Ketawain aja, ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau. Dunia itu main-main isinya. Ya Bu, bukan hidup untuk main-main, tapi emang harus main Bu, jangan kebangetan serius. Bener. Jangan mikirin kaya capek. Teman saya ngepet gagal. Maksa pengen kaya, dia ngepet. Begitu berubah jadi babi, nggak bro, malah jadi kucing. Akhirnya nggak dilemparin duit, malah dilemparin tulang ikan. Karena maksa pengen yang kaya mah yang mau ngaji. Ini cakep bener nih emak saya tuh, kerudungnya sampai masya Allah sampai nutup matanya. Ya emang separuh ngantuk kali Guru ya. Makin miring Nah Guru, kalau misalkan pengen kaya dari air bisa Guru? bisa. Dari Kosma Air bisa? itu sumber kehidupan. Kalau dari Kosma? Hah? Dari Kosma bisa? Itu kan Kosma isinya air kan. Air Guru.
airin aja. Airin aja. Jadi Masak air. Musik pusing-pusing hidup, airin aja. Kira-kira kalau nggak ada air kita mati nggak, Bu? Makanya kalau ukurannya sama saya gratisin. Gratisin. Cuman ibu nggak ada harga dirinya. Di rumah di keran ada air, di botol ada air, masa air sendiri air juga. Mau cebok, Berapa ini harganya? Baik. Berapa harga? Harganya berapa? Abang tadi mana yang abang-abang yang mondar-mandir? Oh, 10.000. 10.000 Tuan Guru. Murah kalau buat sehat. Asam urat, asam lambung, asam ketek bisa juga ini. Bisa, asam kanis, asam gelugur. Pantun. Kedua asam sianglah riang menangis mayat di dalam kubur teringat badan nggak sembayang. Iya lah, gua kalau mantun Pak. Orang gedeg dengernya. Bukannya demen. Nah itu air Guru. Iya. Jadi air ini air sehat. Yang merasa maaf ibu yang kalau buang air kecil tuh rada jarang dikit-dikit minum ini. Banyak buang air. Beneran. Kalau ibu nih bapak-bapak ngerokok apa tuh minum air ini. Sama aja toksin tuh. Jadi ntar dicuci tuh Bu. Kalau ya. kaki kotor cuci kaki. Ya tangan kotor cuci. Kalau kira-kira isi perut emang mau masukin kanebo ke dalam. Jadi kita banyakin minum air Kosma, mudah-mudahan yang di dalam yang kotor-kotor juga kalau hati yang kotor istighfar banyakin. Cuman itu modal pulang. Makanya kenapa selesai sholat kita disuruh istighfar? Istighfar sunnah, sholatnya wajib. Kerjain yang sunnah buat nyempurnain yang makanya setiap selesai sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Coba lihat bibirnya, coba astagfirullah. Bagus, manyunnya bagus, astagfirullah. Lihat orang tua kita Bu, dia nggak pikirin bagaimana makhraj, bagaimana suaranya, tapi kehusuannya tuh. Makanya orang tua dulu tuh nggak astagfirullahaladzim, nggak gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi ternyata itu Bu yang ikhlas, nggak ngarep apa-apa selain ridho itu ibuku tuh yang cakep-cakep, yang wajahnya kelihatan ceria malam hari ini. Ya Allah, Masya Allah, ibu tuh wajahnya kayak bersinar gitu. Iya, di atas ada neon. Ya Guru, mohon maaf diacak-acak malam hari ini ngobrolnya ya. Tapi yang jelas satu kehormatan saya bisa didampingin sama sahabat saya, kawan saya Ustaz Solmed, dan ketemu dengan ibu-ibu. Panitia juga happy luar biasa, nggak nyangka ya panitia kalau malam hari ini ada 2 penceramah ya. Cuman yang dibayarkan 1. Ya, jangan sampai dari kata itu 1 bagi 2 gogah. Nah, urusan ini mah berantem sih kita. Ngobrol boleh bareng, urusan duit mah jangan main bagi-bagi aja. Belas semangka nggak bisa. Nggak bisa ini. Jangan kata belah semangka, belah batak nggak bisa. Ini cakepnya panitia nih, Masya Allah. Panitia yang berjajan di depan Guru. Masya Allah. Kompaknya luar biasa. Ya mungkin doa-doa yang panitia perjuangannya, dia tergerak aja ke sini. Padahal kiai kan ceramah mah banyak, tapi tergerak aja saya ke sini. Gitu, pengen, coba kita datengin tuh gitu. Pas malam apa nih, malam libur ya. Malam libur. Panitia sampai di musola sampai zikir Guru, sampai merem-merem, begitu pulang sendalnya pada nggak ada. Khusyuk bener romannya, tapi kompaknya luar biasa. Di Kali Baru bukan hanya orang pribuminya asli Kali Baru, tapi pendatang juga pada ngompak, pada kumpul begini bareng tuh. Masya Allah, tuh sampai ada yang nyumbang 1 juta Guru. Ada di sini. Iya, katanya buat 5 tahun. Nyicil. Jadi tahun 2, tahun 3 udah nggak ngasih lagi dia. Tapi ibu-ibu saya senang, mama saya tuh pada girang, biar sehat terus ya mak ya. Nenek nyari girang, udah anak cucu udah pada gede jangan dipikirin. Masih kecil kita pikirin karena dia belum tahu sumur, takut nyemplung. Belum tahu kali, sekarang anak udah pada gede, emak yang sehat. Berapa banyak orang tua mati gara-gara anak. Makanya ada pekerjaan yang dilarang sama negara, dilarang sama orang tua, dilarang sama agama. Kata orang tua jangan dikerjain. Mana narkoba? Berapa banyak orang bikin emaknya susah. Main narkoba, ditangkap, jual halaman depan rumahnya, nggak ada halaman. Tangkap lagi, jual ruang tamu.
tangkep lagi, jual kamar tengah. Akhirnya emaknya nggak keluar-luar, orang di depan udah pada dijual, emak bapaknya di dapur aja ngangkat kaki nggak keluar-keluar. Kira-kira anak ada nggak yang bikin susah orang tua? Makanya kumpulin di tali, masukin ke majlis, Bu, kumpulin di musola. Besok saya juga ngalamin, walaupun saya sampai sekarang nggak jelas begini, tapi dulu masih kecilnya saya naiknya di musola, ngaji di musola, aman. Sekarang saya jadi DKM, bukan karena saya pintar ngaji, karena emang itu masjid pakai saya. Dia nggak kasih ke orang karena dia tahu masih ada anaknya, masih ada cucunya. Saya sekarang sering jadi imam, Ibu, di masjid. Kalau ada makmum, kalau nggak ada makmum saya sendirian aja. Masa nggak ada makmum kita jadi imam? Jadi disebut imam karena ada. Kira-kira begitu. Kalau makmum boleh salah, boleh, namanya makmum. Tapi kalau yang lain imam nggak boleh salah, harus benar, harus ada ilmunya. Aji Akri ceramah bukan ngajar, ngajak ngaji. Ustadz Solmed ceramah ngajar ngaji, bener. Itu yang cakep tuh. Jadi kalau Aji Akri ngajak bukan ngajar. Makanya kalau ngajak, pelawak boleh nggak? Preman boleh nggak? Kang jamu, kang tahu boleh nggak ngajak ngaji? Boleh. Makanya saya kalau ngomong nggak takut. Saya ngomong aja, namanya ngajak. Mau bener mau kagak nggak masalah. Cuman panitia mesti paham, duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Paham, Ibu, paham. Guru, kalau Mang Nana yang ngajak gimana, Guru? Mang Nana. Mang Nana itu sebetulnya tukang sayur. Oh, tukang sayur. Gara-gara emak saya suka manggil tukang sayur, dibikinin lagu sama Sabian. Gimana, Guru? Itu tukang sayur gak lewat-lewat nyari ke Sabian. Sampai Mang Nana, Mang Nana. Mang Nana tukang sayur, Guru. Tukang sayur. Saya tahu itu. Karena lagu-lagu Sabian saya hafal, Bu. Waktu lagu itu yang ngambil jeruk ketahuan. Lagu apa lagi itu, Guru? Kan jadi lagu itu. Gimana, Guru, lagi? Yang begitu ketahuan dia nggak enak hati, dia nyanyiin ya jemalu, ya jemalu. Malu ya, Guru. Ya, Mak. Emak deh yang enak mah lagunya, makanya saya kalau ngaji Guru ceramah sama emak udah nggak ada takutnya. Emak megirang aja, baru kita lihat juga artinya pengen banget senang. Kalau bapak-bapak ketawanya masih jaim, dicicil ketawanya. Ya kayak jadi penceramah diketawain sakit hati gue. Tapi kalau ibu-ibu baru kita gitu. Tuh ibu-ibu tuh asik gitu. Sampai nggak sadar tawa bawahnya wur. Ya karena klepnya udah rusak kan. Jadi malam hari ini maafin babnya bab hahaha. Yang penting ibu sehat, senang, girang, ya Bu ya. Ujungnya Bu, akhir kata dari malam hari ini tetap siapapun kita, yang lain boleh berubah, tapi akidah jangan berubah. Mau jadi siapapun juga, ya. La ilaha itu akidah kita. Muhammadur Rasul. Udah selesai. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Mau jadi apapun boleh, negeri boleh berubah, zaman boleh berubah, kampung yang kemarin sepi jadi rame bisa berubah, tapi akidah jangan pernah berubah. Mudah-mudahan kita masuk surga bareng dengan emak-emak kita, kita masuk surga bareng dengan guru-guru kita, kakek nenek kita, sama sesepuh-sesepuh kita. Saya pengen besok masuk surga bareng sama bapak kepala desa kita. Ini kan dia banyak setap-setapnya, ya Bu. Jadi enak masuk surga tuh sendirian nggak enak, Bu. Ongok. Makanya kalau kita kenapa kita tawasul? Tawasul itu nyambung-nyambung. Tawasala ya tawasalu, tawasulan, nyambung-nyambung. Jadi besok kita masuk surga itu jembatan Shiratal Mustaqim, ada rambut satu dibelah 7. Kira-kira logika nggak, Bu? Rambut satu dibelah 7, rambut satu aja kita nggak bisa, benar? Batang bambu kita seberangin di kali, kira-kira kita kepleset nggak? Nah keplesetnya itu ada tawasul namanya tuh. Begitu kita pleset pegangan. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu pegangan. Summa ilaruhi bapak itu tuh bin bapak yang ini kepleset lagi pegangan. Bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ono bin bapak yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan abina bapak haji ini bapak haji ini yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh bapak haji yang itu tuh yang kuburannya kemarin ketiban triplek. Bapak haji yang ono bapak haji yang ono yang kuburannya mau dijual anaknya. Emang lagi negosi, perumahan udah masuk. Artinya apa? Gandengannya kita tawasul. Makanya kenapa orang Bu tiap malam Jumat yasinan
kirimin orang-orang tua kita masih hidup sampai sekarang, masih di mana dia hidup di darah daging yang ngalir dalam darah daging kita, darah dagingnya orang-orang tua kita. Makanya kita merem sedikit orang tua kita, utuh di mata kita sampai sekarang. Bener ibu, ngomongnya, marahnya, galaknya, bajunya sama seperti besok kita gak ada umur, anak-anak kita pasti ingat kita tuh butuh. Makanya jadi emak jangan galak-galak. Itu tetangga saya bentar-bentar lakinya pergi ngamuk, akhirnya nabrak tiang, mati sekarang. Makanya besok kalau mau marah-marah geser tiangnya, di depan tiang ngamuk. Ibu tuh, ibu yang lagi kipasan nggak cakep, itu namanya kipas itu bu, itu caranya ngipas tuh begitu bener. Nanti kalau tangan udah capek, kipasnya taruh, palanya yang muter begitu. Itu begitu tuh. Adem kagak, pegel aja leher. Dah satu kehormatan yang luar biasa malam hari ini. Mana panitia katanya mau jalan? Siap. Panitia udah siap? Siap. Emang kurang anggaran? Ya, ibu, bu, duit kita banyak. Mana yang cakep? Yang buat ngaji, yang buat mushola. Jadi kita buat kepentingan mushola bareng-bareng malam hari ini, gak setahun sekali. Yuk kita keluarin apa yang kita punya, ibu. Duit maksudnya. Keluarin kertas doang. Teman saya mana, anak buah saya? Anak buah saya mana? Bos, Jigo berempat. Ngapa sih bu, dia mah ketawa gede banget kayaknya kok kata Jigo berempat. Mentang-mentang dia cepet sendiri apa? Bercanda. Yang bagus itu kita ngasih tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tak. Yang cakep tuh. Makanya tangan kiri nggak ngasih, tangan kanan juga nggak. Ya, dah bareng-bareng. Mudah-mudahan malam hari ini anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Besok anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Kita tuh harapan orang tua di mana jatuhnya, di anak, nggak di anak, di cucu. Bener, nggak di cucu, dicicit. Ya bu, nggak dicicit. Ada lagi nggak? Cucut, cumi, udang, terus dibakwan aja. Jadi malam hari ini kita kumpul bareng. Mudah-mudahan emak saya yang sakit Allah angkat penyakitnya. Ya yang udah megang botol buka tutupnya. Barangkali mudah-mudahan kita malam hari ini ada keberkahan, penuh kebersamaan. Orang Timur Tengah bilang kebersamaan adalah rahmat. Mudah-mudahan malam hari ini kita kumpul sama-sama dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ukur bu, jangan kata kita Abu Jahal termasuk orang yang nggak percaya, tapi Abu Bakar Siddiq orang yang paling percaya. Sesuatu yang benar dari Rasulullah, benar dari Allah, maka itu benar, kata Abu Bakar Siddiq. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Ya bu ya, ya bu ya. Jadi malam hari ini kita jangan jauh-jauh. Yang paling penting supaya kita paham sholat kita cakepin. Mak, mpok, ibu, abang, ada bahasa yang gampang. Dandan biar rapian. Seusia kita dandan biar rapian. Kalau udah rapi kira-kira orang seneng nggak bu? Kalau kita udah rapi, udah cakep, kira-kira yang jemput kita demen nggak bu? Nah mudah-mudahan malam hari ini kenapa kita ngaji ini dalam rangka kita lagi dandan diri kita biar lama-lama makin badan kita cakep, dunia kita cakep, ibadah kita juga cakep, akhirat kita juga bakal cakep. Dah mana panitia yang mau keliling? Sini aja bang, nggak usah sampai ke lampu merah. Jauhan kan ditangkap lagi. Sini aja bang, muter. Ini jangan ke kali pakai serogan. Ini ke kali lagi, ikan kagak dapat kuning di serok. Ya guru saya maafin, udah malam kali ya Pak Lurah. Pak Lurah udah ngantuk belum? Dari. Gue tanya Pak Lurah. Lu bukan Lurah, lu camat besok. Lu wali kota. Nah, kita nanya Lurah yang belum. Enggak, Pak Lurah udah ngantuk, capek, dia kan sibuk. Pak Lurah udah ngantuk. Pakai nyaut lagi? Enggak, belum. Ibu belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar ini. Nah, bareng biar enak. Kenapa ibu? Masih kangen? Wow, sayang kita ketemu sekarang. Coba waktu kita ketemu di SMP. Wow, kita sudah romantis malam hari ini.
Ya, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji, berangkat umrah, Allah kasih banyak rezekinya, cepat berangkat haji, berangkat. Yang lagi punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang lagi banyak punya urusan biar Allah gampangin semua urusannya. Termasuk doain saya Ustaz Soleh biar sehat, panjang umur. Dan ibu-ibu saya, emak-emak saya yang hari ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya Bu, as-sadaqatu tanfa'ul bala. Mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan kardus lewat itu Bu, mudah-mudahan besok ukuran kita sakit Allah jauhkan penyakitnya. Urusan rezeki kita rada susah, Allah gampangin jalan usaha kita. Yang lagi dagang biar laris dagangannya, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi bingung punya modal pengen besok Allah kasih modal yang banyak, bisa Ramadan tenang, nggak mikirin kapan buka puasa. Ibu, makanan khas Indonesia ringan, cukup kita buka puasa sama bakwan lontong, itu ciri khas kita. Makanya setiap Ramadan, setiap sore kita keluar jalan pasti ada lontong senderan di bakwan. Jadi mudah-mudahan ini air kesehatan, ini air saat berbuka dan sahur. Jadi kalau hari ini ibu beli banyak, nanti pada saat berbuka dan sahur itu minuman yang pertama kali ibu minum. Pertama ini, keduanya korma. Ya Bu ya, kalau nggak ada korma bakwan dah. Karena nanti bakal didorong nih minyak bakwan sama air ini Bu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ibu nggak percaya, kita cobain dulu. Yang biasanya kencing rada dikit, minum ini rada banyak. Ya Bu, jangan sembarangan kencingnya. Ayo, astagfirullahaladzim kulli dzambil kabir. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Model saya banyak salahnya di omongan. Ikhlasin, jangan ada dosa di antara kita. Ya Bu ya. Yang penting nggak ada tujuan lain. Saya pengen emak saya senang, emak saya girang, bahagia hatinya. Ibu senang kan kita malam hari ini? Ya, jangan ada dosa. Kalau kira-kira bakal jadi dosa ngundang saya, jangan undang lagi. Ya, mahal doang. Ayo bareng-bareng. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar tiap hari dengan istighfar habis-habisan. Malam hari ini mudah-mudahan kita curhat sama Allah bareng di suasana peringatan Isra Mi'raj. Allah mudahkan semua urusan kita. Bareng subhanallah walhamdulillah wala terus panitia muter. Panitia jalan udah. Udah nyerongin. Dapat cupang. Udah gede, lele. Mudah-mudahan yang ikhlas Allah gantiin lebih banyak. Yuk bareng-bareng. Ntar doanya sama guru saya, sahabat saya, kawan saya. Yuk bareng ibu. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Bu, yuk bareng. Kita sebelum kita hidup udah ada orang tua kita. Orang tua kita udah pada pergi duluan. Jadi hari ini kita doain orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Suami kita yang hari ini di dunia kita nggak lama,
udah meninggal duluan, dia cerai mati sama kita, doain biar di dunia sebentar nanti ketemu lama di surganya Allah. Kalau cerai mati, kalau cerainya kabur nggak usah didoain, biarin aja cuma nabrak tiang, terserah urusan dia. Ya malam hari ini kakakku, saudaraku, emakku, yuk kita baca Fatihah. Biridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina wal arwahi jami'ah lil kubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita, kita sebut bapak kita, biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina, kita sebut emak kita. Wal ustadzina, guru-guru kita dapat sedikit barokah manfaat buat anak-anak kita. Sahabat kita, abang kita, adik kita yang kemarin tanah kita dijual sama dia, udah ikhlasin aja, ntar Allah gantiin yang banyak. Ya mak ya, Allah lebih banyak warisannya daripada orang-orang tua kita. Jangan gara-gara tanah 100 meter kita nggak akur sama keluarga. Ikhlasin aja, nanti Allah gantiin jadi 1 hektar. Amin. Anak-anak kita masih sehat, ini cikal bakal pengganti penerus daripada orang-orang tua kita. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. Guru, ini sahabat saya nih, dan beliau lebih senior ya, biarin dia mengajar mulu, kalau kita kan dagang mulu. Ini guru sini guru. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Muhammad fil awalin wa barik wa sallam radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ya amin 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 Allah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiyana biha jamil hajjat wa tutahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayati min jamil khairatil hayat wa ba'da mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala nuril anwar wa tilyaq yar wa miftah bil yasan Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa ali al-Akhtar wa ashabil akhyar adadan ya billahi wa talih. Allahumma salli fadi bismillahirrahmanirrahim wa bihakim bismillahirrahmanirrahim wa bihaibatim bismillahirrahmanirrahim wa bimunniyati bismillahirrahmanirrahim. Irfa qadrona wa yasir amrona wasraf sabrona ya man wa kafha ya aisha min aisin qafifna min alif lam ra mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sahibatu wal qudratu wa bismil jabarut. Ij'alna min ibadikal muttaqin, ij'alna min ibadikal muttaqin, ij'alna min ibadikal muttaqin wa li ta'atikal muhibbin warzuqna ilman nafi'a wa fahman nabiyina wa iftar mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban barokan wasi'an min ghairi ta'bin wala masaqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Yaiku, saudara, terima kasih, dan juga Akhina, selamat, terima kasih. Yuk, udah malam yuk. Ya, lanjut sama tim hadroh untuk closingnya. Saya Ustaz Solmed dan juga Pak Lurah, saya maafin ini Yai saya, guru-guru saya, maafin. Sekali lagi mudah-mudahan kita pulang dari sini Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Akhirnya jangan ketinggalan. Saya dan ya saya Haji Akri Patrio dan Sosolmed beserta istri ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi apapun yang kita niatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khayra hadin al-anami ya khayra Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. Sallu ala nuril ladzi arja zaman ya fawz zaman ya fawz Punya gua ya. Bawa motor Lele, motor panitia ada yang di sini nggak? Ketua. Peng, Peng. Motor lu di mana, Peng? Nggak ada yang di sini motor ya? Antri bunda dulu maksud gua. Ini live udah kan? Udah, clear, udah cleaning. Enggak, kamera cleaningannya udah semua.